Selamat sore untuk kalian yang sedang menonton video saya pada hari ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT dari mara bahaya maupun segala macam penyakit, seperti penyakit yang sedang mewabah ini. Amin ya robbal alamin. Seperti yang kita ketahui ya, penyakit yang sedang mewabah ini yaitu COVID-19 atau virus corona yang berasal dari Wuhan, China. Ini sudah sampai di negeri kita, yaitu Indonesia. Namun tidak hanya di negeri kita saja, bahkan sudah di negara lain seperti Italia, Korea, Amerika, dan di negara lainnya. Dari adanya pandemi COVID-19 atau virus corona ini membuat aktivitas atau kegiatan kita yang berjalan normal seperti biasanya itu menjadi tidak berjalan seperti biasanya. Kemudian pemerintah menganjurkan para pekerja untuk bekerja dari rumah atau work for home. Lalu aktivitas atau kegiatan di luar dihentikan. Dan dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi melakukan sistem pembelajaran online atau yang kita kenal di bangku kuliah itu kuliah daring. Menurut saya dan dari beberapa pendapat mahasiswa atau mahasiswi, kuliah daring ini memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kelebihannya yaitu membuat mahasiswa itu menjadi tidak gaptek atau gagap teknologi. Karena di sini di kuliah daring ini kita harus dituntut melek teknologi, yang mana ketika kita ini berdiskusi di dalam suatu forum itu biasanya kita menggunakan aplikasi tertentu seperti contoh Google Classroom. Nah, kemudian jika kita juga mendapatkan sebuah tugas, kita menguploadnya di Google Classroom. Kita harus tahu bagaimana cara menguploadnya dengan baik dan benar. Kemudian ketika kita ingin join ke kelas atau masuk dengan kode di Google Classroom, kita pun juga harus tahu. Sehingga ini pun membuat mahasiswa melek teknologi. Kemudian misal jika ada dosen yang menyuruh kita untuk menyimpan file kita yang tempat lebih aman, kita bisa menyimpannya di Google Drive. Nah, di sini yang mana sebelumnya mahasiswa itu menyimpannya hanya di flash disk, hard disk atau memory card, sekarang sudah 5.0. Jadi kita ini benar-benar dituntut untuk melek teknologi. Lalu yang kedua, kelebihannya itu pembelajaran dalam kuliah masih dapat dilakukan meskipun dari jarak jauh. Nah, dari sini kita bisa melakukan kuliah seperti biasa, tetapi mungkin hanya ada kebijakan dari dosen masing-masing yang berbeda. Seperti misalkan ada yang melakukan kuliah daring atau ada yang memberi tugas kemudian diberikan deadline untuk waktu pengumpulan. Kemudian yang ketiga, dari kelebihan dari kuliah daring ini adalah kita bisa mempelajari materi yang diberikan oleh dosen kita secara berulang-ulang, karena kan materi yang diberikan oleh dosen kita itu berbentuk soft file, jadi kita bisa mempelajarinya secara berulang-ulang di kapanpun dan dimanapun. Lalu yang keempat, dapat lebih menghemat waktu dan tenaga, karena biasanya jika kita masuk kuliah, kita itu akan bolak-balik kampus atau bolak-balik perpustakaan atau lain sebagainya, dan itu akan menguras tenaga kita dan juga waktu kita. Tapi di kuliah daring ini kita hanya stay atau berada di tempat misalkan di rumah kita atau di ruang tertentu yang mana kita itu melakukan kuliah daring tersebut, dan kita hanya cukup untuk memantau gawai kita atau laptop kita. Lalu yang kelima, tetap dapat melakukan presensi. Jadi dosen pun tetap dapat memantau kehadiran mahasiswa, sehingga dosen bisa tahu siapa mahasiswa yang hadir dan siapa mahasiswa yang tidak hadir. Nah, kemudian kelemahan dari
kuliah daring ini yaitu pertama tidak seefektif daripada tatap muka, karena kesulitannya itu adalah berkomunikasi, dimana kuliah daring ini jika kita melakukan sebuah komunikasi antara mahasiswa dengan mahasiswa atau mahasiswa dengan dosen itu lebih sulit daripada tatap muka, karena kurang jelasnya komunikasi tersebut. Lalu yang kedua, menguras banyak kuota. Sudah pasti kuliah daring ini menguras banyak kuota karena kita banyak mengupload tugas atau mengakses internet. Jadi dibutuhkan banyak kuota yang digunakan untuk kuliah daring ini. Lalu yang ketiga, mahasiswa menjadi sulit untuk mengerti dan memahami materi yang diberikan karena pada masing-masing mahasiswa itu memiliki kemampuan yang berbeda. Lalu keempat, kesulitan dalam mengakses internet ataupun mengakses soal, pertanyaan ataupun tugas, dan mengupload tugas pun juga menjadi sebuah kendala karena selain itu kapasitas atau ukuran file yang besar misalnya atau sinyal dalam masing-masing daerah mahasiswa tentunya berbeda. Yang kelima, kurangnya referensi karena pada saat ini kita sedang mengalami susahnya beraktivitas di luar, sehingga kita tidak dapat mengakses perpustakaan luar ataupun membeli buku di luar. Jadi kita hanya bisa mengakses internet dari gawai kita saja, sehingga kurangnya referensi tersebut membuat kita juga menjadi kesulitan untuk mengerjakan tugas. Karena walaupun ada e-book itu, tapi tidak semua e-book bisa dibaca secara gratis. Lalu yang terakhir, kelemahannya itu adalah dapat merusak penglihatan kita. Jadi karena kita dalam kuliah daring ini terus-menerus menatap layar, baik layar gawai ataupun laptop kita, jadi itu dapat merusak penglihatan kita. Sehingga dari kesimpulan semua ini, kelebihan dan kelemahannya dari kuliah daring lebih banyak kelemahannya menurut saya dan beberapa pendapat dari mahasiswa atau mahasiswi. Menurut saya lebih baik kebijakan yang dilakukan adalah memberikan mahasiswa subsidi kuota, yang mana kuota tersebut untuk mengikuti pelaksanaan kuliah daring, baik untuk mengupload tugas, mengakses soal ataupun yang lainnya. Bisa juga memotong SPP atau UKT yang sudah dibayar, karena dalam kuliah daring ini kita tidak menikmati fasilitas sama sekali. Jadi bisa dikembalikan beberapa persen untuk mahasiswa. Mungkin hanya itu paparan dari saya. Jadi semua hal yang sedang kita alami ini tentunya pasti ada solusinya. Dan dalam kuliah daring ini juga tidak ada alasan untuk kita berhenti menambah wawasan kita, karena sejatinya menambah wawasan atau memiliki wawasan yang tinggi untuk diri kita sendiri itu juga berasal dari kemauan atau tekad yang tinggi dari diri kita sendiri pula. Jadi jika kalian bersungguh-sungguh, pasti kalian akan berhasil. Jadi jangan menyerah, tetap semangat dalam meraih cita-cita kalian dan tetap berproses, karena proses juga tidak mungkin mengkhianati hasil. Cukup sekian dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.